Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prospek saham CPO atau sawit ya di tahun 2024. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi ada pertanyaan menarik menurut saya. Ini jeli ya. Assalamualaikum Bang, tolong bahas saham-saham CPO ya. Bagaimana prospeknya di tahun depan? Terima kasih. Nah, saya tidak akan membahas saham-saham CPO-nya. Saya akan membahas prospek CPO-nya. Karena kalau prospek CPO-nya bagus, saham-saham CPO pasti akan naik. Masalah utama CPO itu sederhana sebetulnya. Harganya tidak diapresiasi oleh pasar. Jadi harga CPO itu dari dulu ya segitu-gitu aja. Ini 1 tahun. 1 tahun. Jadi rentangnya sekian, 3.500 sampai 4.000 sampai 4.250. Ini setahu saya ringgit ini ya pakainya. Kemudian kita lihat ini dari 2007 sampai 2023 ini masih gini-gini aja harganya. Ini naik ketika waktu itu lonjakan pasca Covid ya, naiknya luar biasa. Tapi overall itu harganya tidak mengalami gejolak yang besar. Itu masalah utamanya, sehingga harga jual CPO itu ya tidak berdampak signifikan dengan pendapatan. Tapi kita lihat sejenak beberapa emiten CPO ya. Saya tidak tidak spesifik memilih yang bagus-bagus gitu enggak, tapi saya masukkan yang cukup terkenal lah. Kalau ada yang belum masuk saya mohon maaf. Rata-rata secara valuasi, ingat ya, secara valuasi itu murah semuanya. ANJT 0,3 PBV-nya, LSIP 0,5, DSNG 0,7, SMAR 0,5, GSCO, GZCO 0,7. Murah-murah semuanya. PR-nya juga menurut kami tidak begitu jelek lah, 8, 7, 4, 9, 10. ANJT ini yang masih rugi tapi kemudian kuartal 3 kemarin untung. Jadi masih murah-murah sekali. Kalau Anda jangka panjang, saran kami ya masuk CPO. Yang berikutnya net profit marginnya juga nggak jelek-jelek amat gitu loh. 7%, 28, 6, SMA ini kecil ya, 24%, 6%. Jadi tidak jelek menurut kami, tapi harganya masih murah gitu. Karena apa? Ya CPO-nya harganya belum tinggi. Bahkan beberapa emiten itu bagikan dividen. Kan keren. Harganya murah, dividennya bisa berapa persen? 5%, 6%, ini hampir 4%. Ada yang 14%. Jadi keren gitu loh. Nah, gimana kita lihat CPO di tahun 2024? Jadi gini. Pertama, CPO ini kan tujuan ekspornya India, Tiongkok, Pakistan yang paling tinggi itu. Karena di India terutama penduduknya sangat banyak, sama juga dengan Tiongkok. Tapi India itu punya banyak tradisi, kemudian kuliner yang membutuhkan minyak sawit. Jadi tujuannya ke sini. Nah, saya baca berita ya, CPO itu akan bullish di tahun 2024 karena beberapa faktor. Yang pertama, ini El Nino di tahun ini, maksudnya 2023, itu akan mempengaruhi yang namanya produksi CPO di tahun 2024. Maksudnya, karena adanya El Nino, maka produksi CPO di 2024 itu akan menyusut. Kalau menyusut, demand-nya tetap, berarti kan harganya naik. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, sejak Indonesia menerapkan B35 yaitu biodiesel dengan komposisi campuran sawit sampai 35%, maka konsumsi minyak sawit itu membesar. Ya. Sehingga kemudian menimbulkan kekhawatiran nantinya. Apalagi ini, kalau tahun depan betul-betul melaksanakan amanat biodiesel 40% atau B40, menurut saya sawit akan mendapatkan momentum.
Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk membuat bahan bakar 40% daripada minyak sawit, maka kebutuhan minyak sawit sangat tinggi. Ya. Ini disampaikan oleh Menteri ESDM menargetkan 2024. Ya. Target optimis tercapai. Bahkan ini ya, Pertamina itu sudah menyampaikan ini pada bulan Desember 2023 memulai program mandatory biodiesel 40% efektif tahun depan. Ingat, efektif tahun depan. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, kebutuhan minyak akan sangat tinggi. Artinya apa? Ekspornya tetap, di internal dalam negeri kebutuhannya sangat tinggi sekali. Kan Indonesia punya masalah bahan bakar, yaitu apa? Produksi minyak buminya turun, kebutuhannya meninggi. Ini loh, konsumsi minyak buminya tinggi, produksinya turun drastis. Ini harus diatasi, kalau enggak bahaya, kita jadi net importer bahan bakar, sangat bahaya sekali untuk masa depan. Masalah utama ya CPO itu. Yang pertama, CPO itu selalu punya sentimen negatif dari Uni Eropa. Karena Uni Eropa itu punya peraturan deforestasi ya, yang melarang impor produk hasil olahan CPO. Banyak berita itu mengatakan dianaktirikanlah CPO ya. Itu yang masalah pertama, sehingga kenapa harga CPO itu ya segitu-gitu aja. Yang berikutnya, yang aneh ini, Indonesia itu sebetulnya produsen minyak sawit terbesar di dunia. Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Tapi anehnya harga itu lebih ditentukan dengan ringgit Malaysia. Ya, Indonesia ngikuti aja. Saya juga heran ya. Seperti ini gitu. Lu bayangkan, Malaysia hanya 18 juta produksinya, Indonesia loh 45. Ini kan lebih dari 2 kali lipat. Tapi penentunya di sini. Nah itu. Kalau Anda kenapa ya? Jawab sendirilah di komentar lah. Nah, kata kuncinya apa? Kalau menurut saya nih, kalau Indonesia benar-benar menetapkan B40, harga akan naik cukup signifikan. Nah, dan menurut kami, kalau Anda tipe investor yang cukup lumayan panjang bulanan seperti kami, maka akumulasi CPO dari sekarang. Karena kalau kami kan bisa memegang saham sampai 1 tahun ke depan. Ya, prediksi CPO akan naik. Ya, saya juga sudah akumulasi salah satu saham CPO. Kalau misalkan ada potensi turun nggak? Menurut saya, kalaupun penurunan tidak terlalu signifikan. Karena apa? Harga CPO udah disupport. Tinggal kita menunggu. Pokoknya, dan saya melihat beberapa saham CPO itu diakumulasi big money dengan cukup intensif, pelan-pelan. Tapi sekali lagi durasinya ini panjang. Tapi menurut saya seperti itu. Nah, ini jawaban daripada apa yang ditanyakan teman-teman. Saya tidak menyarankan Anda beli atau jual, karena CPO ini tidak jangka pendek ya. Jadi kalau Anda beli sekarang kemudian gak naik-naik, ya memang seperti itu, masih jangka panjang. Tapi secara jangka panjang CPO akan menjadi salah satu komoditas yang diburu di dunia karena menjadi pengganti bahan bakar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Silahkan cantumkan di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.